Alkisah, suatu hari salah seorang sahabat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan dakwah di sebuah kota kecil. Penduduk kota itu berkumpul di hadapannya. Mereka meminta sahabat Nabi Isa untuk memperlihatkan mukjizatnya, yaitu menghidupkan orang mati, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Isa. Demi membuktikan kebenarannya, sahabat Nabi Isa menuruti permintaan orang-orang itu. Maka pergilah mereka berbondong-bondong ke pemakaman dan berhenti di sebuah kuburan. Sahabat Nabi Isa itu pun lalu berdoa kepada Allah agar mayat yang berada di dalam kuburan tersebut dapat hidup kembali. Tidak lama kemudian, atas izin Allah Azza wa Jalla, mayat itu bangkit dari kuburnya, melihat ke sekeliling, lalu berteriak-teriak, "Keledaiku, keledaiku, mana keledaiku?" Informasi dari mereka yang mengenalnya menyatakan bahwa semasa hidupnya orang itu sangat miskin dan harta satu-satunya yang paling ia cintai adalah keledainya. Sahabat Nabi Isa itu pun lalu berkata kepada orang-orang yang menyertainya, "Wahai saudaraku sekalian, ketahuilah bahwasanya kalian pun kelak seperti itu. Pada hari kiamat, kalian akan terbangun dan mencari-cari apa yang selama ini kalian cintai di dunia. Apa yang kalian cintai di dunia ini akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kalian pada saat kalian dibangkitkan." Mari kita memandang cinta kepada Rasulullah SAW dari 3 dimensi. Dari segi psikologis, cinta kepada Rasulullah akan berimplikasi pada munculnya semangat untuk mengikuti sunnah dan meneladani akhlak beliau. Dari segi sosiologis, kecintaan kepada Rasulullah SAW menjadi simbol kebersamaan dan kesatuan umat Islam. Sedangkan dari segi eskatologis, cinta kepada Rasulullah SAW akan membawa keberuntungan di akhirat kelak. Kecintaan tumbuh karena kita mengenal. Untuk mengenal Rasulullah SAW, kita harus memulai dengan membaca riwayat hidupnya, akhlak dan perjuangannya untuk mengambil keteladanan dalam meraih kesuksesan. Berarti kita mencerna-cerna perjalanan hidup beliau berpadu dengan manajerialnya dalam banyak hal di episode kehidupan. Di sanalah lautan hikmah, melangit ibrah bisa kita ambil dengan leluasa untuk semakin melesatkan kita ke arah yang seharusnya kita berada. Berbekal manhaj Rabbani yang diwahyukan kepada beliau, Rasulullah SAW mampu membangun kesatuan umat dan menegakkan kokoh pilar peradaban yang dibangun di atas akhlak termulia. Persis sebagaimana beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla. "Aku ini," sabdanya suatu kali, sebagaimana diriwayatkan Hakim dan Baihaqi, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara kaumnya saat itu pun, Rasulullah memanglah terkenal sejak mulanya sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia. Beliau masyhur sebagai anak muda yang jujur dan terpercaya. Saat beliau diangkat sebagai Rasul dan menyampaikan risalahnya kepada kaumnya, mereka pun tak punya alasan lagi untuk menyematkan beliau sebagai pendusta, pengkhianat, ataupun tukang tipu, karena tidak ada celah untuk itu sejak mulanya. Diadakanlah sebutan-sebutan lain yang sangat tidak masuk akal, yang tak pernah ada kelakuan atau keseharian seperti itu pada diri Rasulullah Muhammad SAW walaupun sejak kecil, yaitu sebutan sebagai penyihir, orang gila, dan lain sebagainya. Sebutan terbodoh yang sebenarnya mereka pun mengingkarinya sendiri. Akan tetapi di sisi lain banyak pula yang masuk Islam dengan berpintu gerbang kemuliaan akhlak beliau. Dalam Asy-Syifa, Belik Fudail bin Iyad tuturkan tentang Raja Oman kala itu, yaitu Al-Julandi, yang Ammar bin As diutus untuk mengajaknya masuk Islam. Begitu terpesona dengan kesempurnaan akhlak Rasulullah dengan pernyataan, "Demi Allah, Nabi yang ummi ini tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali ia pasti yang pertama kali melakukannya, dan tidaklah ia melarang sesuatu kecuali ia menang. Ia tidak merendahkan, dan jika ia kalah, ia tak gelisah. Ia penuhi semua perjanjian, dan ia lakukan semua yang dijanjikan. Dan aku mengakui bahwa ia adalah seorang nabi." Kesempurnaan akhlak Rasulullah terbukti dengan keseimbangan dan integritas kualitas.
Jadi, antara kedermawanan, keberanian, kebelas kasihan, kesantunan, dan segala sifat mulia lainnya, semua saling seimbang dan sama besarnya. Semua sifat tersebut tidak saling bersaing, lebih tinggi. Akhlak yang serasi dan harmoni seperti ini tidak ada yang memilikinya selain Rasulullah SAW sendiri, hingga pengarang Syamsul Arab Tasdi'u al-Gharb menggaransi, saya mencari di dalam sejarah contoh ideal seorang manusia, maka saya mendapatkannya pada seorang Muhammad. Dari manakah sumber utama akhlak Rasulullah? Pertanyaan ini terjawab dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saat Aisyah berkata, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Rasulullah lah yang menjadikan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran berjalan di atas muka bumi, menebarkan manfaatnya melalui tiap tutur, pikir, dan tindak lakunya. Sangat selaras dengan sabdanya di suatu waktu, sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah selalu menebar akhlak sempurnanya dimanapun beliau berada, dalam pergaulan bersama sahabat-sahabat dan kaumnya, bersama orang yang fakir maupun miskin, menjenguk yang sakit, melayat yang meninggal, silaturahim ke rumah orang-orang sambil menebar dakwah, tersenyum ramah kepada siapapun, wajah berseri untuk siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun. Beliau masih ulas asih. Abu Sufyan adalah saksinya. Demi Allah, engkau adalah sosok yang sangat mulia. Katanya, aku telah memerangimu, maka sebaik-baiknya orang yang berperang adalah engkau. Kemudian aku pun telah berdamai denganmu, maka sebaik-baiknya orang yang berdamai adalah engkau. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Begitulah sosok Rasulullah kita, pemimpin akhlak tersempurna di muka bumi, yang menjadikannya akhlaknya adalah jelmaan Al-Quran. Dan karena sumber utamanya adalah Al-Quran, maka setiap kita masihlah sangat mungkin untuk senantiasa meneladaninya, tentu dengan cara berintip-intip dengan Al-Quran di setiap kesempatan.